Kasus mutilasi di Bekasi, Jawa Barat menggegerkan. Banyak kejanggalan, penuh misteri. Korban dibunuh sadis. Ternyata korban adalah Angela Hendriati Wahyuningsih, seorang perempuan yang dilaporkan hilang 2019 lalu. Motif asmara disebut jadi penyebabnya. Benarkah? Memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Saya juga barusan dapat informasi dari seseorang, dia mengenal beberapa wanita dan itu tujuannya hanya harta. Ada beberapa perempuan korban Eki yang sudah diambil juga hartanya oleh Eki. Saya coba untuk cari tahu informasi soal tempat tinggalnya. Permisi Pak, nama Eki pernah dengar nggak Pak? Informasinya soalnya tinggalnya di sini katanya bersama istrinya Zahra. Pernah dengar Pak? Anda menilai bahwa proses mutilasi yang dilakukan, menyimpannya di dalam kontrakannya itu adalah bentuk kepanikan akan situasi yang dia hadapi. Kalau sekedar memaksa untuk menikahi, relatif mudah pula untuk ditolak. Lari saja sejauh-jauhnya, maka niscaya si perempuan tidak akan bisa memaksakan kehendaknya. Yang saya khawatirkan, dan ini perlu diinvestigasi lebih jauh oleh pihak kepolisian adalah Saudara, polisi sudah mengungkap identitas dari jenazah perempuan yang ditemukan dalam kontrakan milik Eki. Ia bernama Angela, berusia 54 tahun. Bagaimana kasus ini terbongkar? Dan benarkah ada hubungan khusus antara Angela dan Eki? Berikut saya hadirkan informasinya untuk Anda. Apa ini? Ini orang. Hancur, sudah terpotong dan hancur. Sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Masyarakat digegerkan dengan temuan potongan tubuh manusia yang terbungkus rapi dalam sebuah rumah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Bekasi, Jawa Barat. Temuan jasad berjenis kelamin perempuan ini tidak disengaja. Awalnya, polisi beserta warga mendatangi kontrakan tersebut guna mencari seorang pria bernama Eki Listianto. Pria berusia 34 tahun ini dilaporkan hilang oleh keluarganya 23 Desember 2022. Saat itu, istri Eki menyebut suaminya yang tengah sakit mengirimkan pesan singkat pamit ke bank dengan menggunakan ojek online. Namun, keluarga hilang kontak setelahnya. Berdasar laporan ini, polisi mencari keberadaan Eki hingga menemukan kontrakannya. Pada saat yang bersamaan, Eki muncul di kontrakan dan langsung diringkus polisi. Polisi telah menetapkan Eki sebagai tersangka pelaku mutilasi. Jadi memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini dia bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Menurut hasil identifikasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, korban tewas sejak 6 bulan lalu. Mengapa pelaku simpan jasad korban hingga berbulan-bulan? Yang bersangkutan itu bingung mau ditanamkan di mana, mau dibuang di mana, mau dikubur di mana. Ini tentu bukan hal yang mudah ya, mengingat yang bersangkutan juga bukan orang yang tinggal di situ, dia hanya kontrak di situ kelihatannya. Kita harus mencari tempat yang lebih safe dari segi pemakaman jenazah tersebut.
Berdasar hasil tes identifikasi genetik atau DNA, korban adalah Angela Hindriarti Wahyuningsih. Perempuan 54 tahun ini bekerja sebagai karyawan di salah satu jaringan supermarket terbesar di Indonesia. Angela dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Juni 2019 di Hotel Grand Cordela, Kota Bandung. 3 tahun perjuangan keluarga mencari Angela, namun tak menemui titik terang, hingga akhirnya polisi mengungkap temuan jasad termutilasi di Bekasi. Disebutkan oleh keluarga, Eki adalah orang terakhir yang memiliki hubungan dengan Angela. Saat korban menghilang, keluarga bahkan sempat bertemu dengan Eki untuk menanyakan keberadaan Angela. Beliau hanya mengatakan belum lama sudah tidak pernah ketemu dengan adik saya, Ibu Angela itu kurang lebih 3-4 bulan. Sejumlah bukti temuan barang dalam kontrakan Eki pun mengindikasikan bahwa barang tersebut milik Angela, di antaranya sebuah seragam kerja berwarna oranye. Benarkah motif asmara satu-satunya yang melatar belakangi pembunuhan keji ini? Bagaimana soal kepemilikan apartemen Angela yang disebut keluarga berpindah tangan ke pelaku sejak korban menghilang? Dan siapa sosok perempuan yang ditemukan bersama pelaku saat proses penangkapan terjadi? Niluh mencari jawaban. Saya sudah bersama dengan kakak dari Angela, Pak Toriono Wahadi. Pak Toriono, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Sehat. Ya, Bu Angela, adik Anda, ini sudah hilang dari 2019. Iya. Dan Anda sempat mencari juga kemana-mana. Iya. Dalam proses pencarian itu bahkan Anda berkomunikasi dengan Eki. Iya, betul. Apa yang waktu itu terjadi, boleh diceritakan, Pak? Waktu itu saya dengan kakak sepupu saya janjian untuk ketemu di stasiun Gambir, dan beliau mengatakan kalau dia juga sudah lama tidak ketemu dengan adik saya. Janjian sudah lama tidak ketemu dengan adik saya, dengan alasan katanya dia juga membutuhkan untuk tanda tangan masalah transaksi apartemen itu. Pertemuan dengan Eki terjadi kapan itu? Sekitar bulan Juni-Juli lah kurang 2019. Oke, itu berapa lama setelah Ibu Angela menghilang? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan setelah. Iya. Bapak mengenal atau keluarga Bapak ini memang mengenal sosok Eki ini? Tidak. Saya tidak kenal dengan siapa pelaku itu, siapa sosok itu Eki. Kenal. Sampai kemudian terjadi pertemuan, kenapa? Bagaimana ceritanya itu? Karena sebelumnya kita menyelidiki ke kantor adik saya dan ketemu dengan sahabatnya. Kemudian sahabatnya itu memberikan informasi kalau ada hubungan asmara dengan yang namanya Eki itu. Kemudian dikasih nomor kontaknya. Terus kakak sepupu saya mencoba untuk menghubungi dan mengadakan perjanjian pertemuan. Apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Pada waktu itu beliau hanya mengatakan belum lama sudah tidak pernah ketemu dengan adik saya, Ibu Angela itu kurang lebih 3-4 bulan. Oke. Pada saat pertemuan itu ada hal yang Bapak curigai mungkin dari Eki? Kalau menurut pribadi saya hanya menganggap dia adalah seorang profesional yang terbiasa untuk melakukan kebohongan. Jadi waktu itu Bapak sudah berpikir dia bohong? Iya. Apa yang dari sosok Eki yang sampai Bapak yakin dia ini bohong nih kayaknya? Karena menurut dari informasi teman-temannya itu beberapa bulan sebelumnya itu dia sudah ketemu dengan adik saya di apartemen. Gitu loh. Apartemen milik adik saya gitu. Tapi dia mengatakan kalau sudah 3-4 bulan nggak ketemu, itu kan suatu kebohongan. Cuman karena kita ngetes kejujurannya dia, ya kita diam aja, nggak ngomong terus terang. Dan saya juga pernah dapat info dari security apartemen itu seperti itu juga sama. Bahwa Eki ini sudah sering berada di situ, di apartemen itu. Ada soal peralihan kepemilikan apartemen milik Ibu Angela. Iya. Oke. Apa yang Bapak tanyakan soal apartemen ini kepada Eki? Kita menanyakan pengalihan apartemen. Dia mengatakan benar, katanya sudah ada perjanjian, dan dia juga mengatakan katanya sudah membayar ke adik saya itu Ibu Angela dengan cara tunai, nggak lewat transfer, sebesar 850 juta. Nah, saya mencurigai pihak keluarga itu dari mana ia mendapatkan 850 juta itu untuk membayar apartemen, padahal sebelumnya dia pernah bilang minjam uang kepada adik saya Angela itu untuk
bayar pajak mobil. Nah gitu. Terus keduanya sebelumnya lagi itu dia pernah pinjam uang ke adik saya untuk perbaikan mobil. Lah logikanya kita pihak keluarga itu mempertanyakan, untuk pajak mobil atau servis mobil aja dia pinjam ke adik saya, bagaimana mungkin dia memiliki uang sekian banyak untuk membayar sebuah apartemen Secara tunai bahkan. secara tunai bahkan. Bapak tahu dia pernah meminjam uang ke adik Bapak itu dari mana? Dari adik saya sendiri. Oh, bercerita? Iya. Oh, artinya soal informasi yang beredar bahwa adik Anda punya hubungan dengan Eki itu benar, Pak? Nggak mengatakan kalau dia punya hubungan, hanya dia mengatakan kalau dia punya teman gitu. Terus masalah dana itu juga adik saya cerita, teman sahabatnya di kantor juga cerita bahwa ada proses peminjaman uang gitu. itu. Setelah pertemuan itu terjadi, ada lagi pertemuan lanjutan dengan Eki? Nggak ada. Itu yang pertama kali dan yang terakhir kali. Dia tidak pernah menghubungi, karena ada janji ya Pak dari dia akan menghubungi kalau misalnya mendapat informasi soal Angela. Iya. Tapi tidak dilakukan. Tapi nggak dilakukan. Oke. Dan akhirnya setelah itu putus hubungan dengan Eki. Putus hubungan. Oke. Menurut keyakinan dari keluarga nih Pak, kapan kira-kira Ibu Angela itu dibunuh? Kalau menurut keterangan ke pihak kepolisian, hasil forensik itu antara 8 sampai 15 bulan yang lalu. Sekitar 8 bulan yang lalu, iya. Atau sekitar 1 tahun lebih yang iya. lalu ya? Iya. Waktu itu artinya dia belum dibunuh, apakah dia kabur sengaja menghindar dari keluarga atau sengaja disembunyikan? Keyakinan Bapak? Kalau menurut pribadi saya, adik saya nggak punya niat untuk kabur atau menyembunyikan diri dari pihak keluarga. Menurut pribadi saya ya disembunyikan, kemudian dengan tujuan ekonomi lah, harta. Anda menduga ia sengaja dijauhkan dari keluarga oleh Eki pada saat itu? Mungkin si pelaku beranggapan, ini Bu Angela nggak punya keluarga, hidup di sini cuma sendirian dengan anaknya. Mungkin beranggapan seperti itu. Dan setelah kita mencari informasi ke sana kemari, mungkin wah ini banyak keluarganya. Nah, kita berpikiran dia ada tujuan untuk menyembunyikan itu. Nah, supaya dia untuk dalam rangka pengambilan harta adik saya itu bisa aman gitu loh. Kalau menurut pribadi saya gitu. Iya. Apakah Ibu Angela tipikal yang mudah marah misalnya, atau lebih cenderung penurut misalnya dengan pasangannya? Dia itu dia kalau ada sesuatu yang nggak sesuai, dia juga bisa protes, bisa marah. Jadi dia bisa bersikap tegas terhadap keluarga atau terhadap suaminya atau anaknya. Mungkinkah pembunuhan ini karena mungkin juga ada amarah yang muncul dari Bu Angela, atau akhirnya pihak Eki-nya merasa terancam sampai pembunuhan itu terjadi? Kalau menurut keterangan polisi saya dapatkan dari pihak kepolisian kemarin itu, pada awalnya adik saya Ibu Angela itu menuntut untuk dinikahi. Tapi karena si pelaku memiliki seorang istri, dia nggak mau menikahi, akhirnya dicekeklah adik saya. Itu yang saya dapatkan informasi dari pihak kepolisian. Ibu Angela dengan Eki sempat berencana menikah, itu betul? Saya nggak tahu itu. Soalnya kan nggak ada cerita kalau ada hubungan asmara, saya juga taunya dari teman dekatnya. Itu. Tapi ini baru aja ada informasi si pelaku itu katanya banyak pacarnya gitu loh. Dan tujuannya hanya untuk memiliki harta. Anda mencurigai bahwa ada sangkut pautnya dengan apartemen pembunuhan itu? Iya. Saya yakin itu ada motivasi untuk memiliki atau menguasai harta. Dulunya Ibu Angela tinggal di apartemen itu hanya berdua ya dengan putrinya? Dengan putrinya, iya. Dan waktu itu belum mengenal Eki atau sudah? Pada waktu itu saya nggak tahu ya untuk mengenal apa enggak, karena saya kondisinya di Jogja, adik saya di Jakarta, jadi hanya sebatas hubungan komunikasi lewat telepon aja gitu. Ibu Angela hanya punya tempat tinggal satu-satunya di Jakarta, apartemen itu. Jadi tidak mungkin rasanya Ibu Angela menjual apartemennya. Pernah cerita saya dengar dari suaminya, mantan suaminya, dia menceritakan kalau apartemen ini nggak akan dijual, cuman hanya dikontrakan. Kemudian adik saya berencana ingin cari rumah kecil-kecilan di pinggiran kota gitu aja. Tapi nggak ada rencana untuk menjual. Gitu loh. Makanya ketika ada pengalihan apartemen, kita keluarga juga bingung. Tapi si pelaku kan kita mintain informasi, interogasi, nggak pernah mengakui
awal mulanya atau kronologinya kenapa bisa kejadian seperti itu. Dalam proses sudah tidak berkomunikasi dengan Eki, proses pencarian pihak keluarga terhadap Angela berlanjut. Sudah kita usahakan ke Polsek Setiabudi, sudah kita usahakan ke kantor Superindo Layar, sudah diusahakan ke Polda Jabar, itu tapi belum ada kabar baik dari mereka semua. Terakhir Ibu Angela lost contact atau hilang kontak itu adalah ketika sudah keluar dari salah satu hotel di Bandung. Iya. Selesai bertugas ya Pak ya? Iya. Bapak sempat mendatangi pihak hotel untuk menanyakan apakah Ibu Angela misalnya waktu itu sendiri atau bersama orang lain? Ya, sudah pernah saya datangin ke hotelnya dan dari pihak hotel mengatakan sendiri. Nah, terus kita tanyakan CCTV-nya juga katanya, tapi sudah kehapus CCTV. Pada waktu itu Ibu Angela, adik saya itu ditawarkan untuk dijemput oleh driver kantor, tapi tidak mau. Nah, terus nggak tahu untuk selanjutnya dia keluar hotel dengan menggunakan armada apa, tidak ketahuan. Ibu Angela ini apa pernah bercerita ke Bapak atau keluarga yang lain atau mungkin sahabatnya soal suasana hatinya atau ada masalah yang sedang ia hadapi? Kalau dengan keluarga dia tertutup gitu loh, nggak pernah menceritakan masalah apa gitu dengan keluarga. Justru dia menceritakan dengan sahabat kantornya, teman kantornya. Maksudnya Ibu Angela tidak pernah cerita ke sahabatnya soal masalah finansial yang dihadapi oleh Ibu Angela misalnya? Tidak pernah. Dan sepengetahuan Bapak tidak ada masalah finansial dia? Tidak ada masalah apa-apa. Dengan keluarga juga tidak ada masalah apa-apa. Oke, bahkan setelah hilang kontak atau sebelum hilang kontak masih sempat berkomunikasi dengan keluarga Pak? Masih sempat, saya ditelepon pada waktu ulang tahun 2018. Ulang tahunnya dia kan 17 Juni. Nah, saya telepon mengucapkan ulang tahun, ya biasalah gitu Pak. Itu 2018? Iya. Di 2019 sebelum hilang sempat juga? 2019 itu saya nggak dapat kabar apa-apa, ya dapat kabar terakhir malah justru mengabarkan kalau adik saya nggak ada kabar. Anda yakin Eki inilah pelaku pembunuhannya? Iya, 100% saya yakin. Saya juga barusan dapat informasi dari seseorang, itu dia mengenal beberapa wanita dan itu tujuannya hanya harta. Korban Eki? Iya. Ada beberapa perempuan korban Eki yang sudah diambil juga hartanya oleh Eki? Iya. Oke, ini informasi yang Anda dapatkan. Iya. Setelah 3 tahun keluarga mencari Angela, ditemukan dalam kondisi seperti ini, apa yang kemudian sekarang ini jadi pembicaraan di keluarga? Iya, kita semua sangat shock ya, sangat tidak menyangka, sangat kaget sekali, tidak menyangka yang pada waktu kita ketemu di stasiun Gambir itu dia adalah seorang yang sangat halus, sangat sopan. Ya intinya tidak menyangka kalau dia begitu kejam, begitu sadis bisa melakukan itu semua dengan adik saya gitu. Ibu Angela ini anak keberapa Pak? Nomor 4, anak bungsu. Ibu Angela ini seperti apa sih sebenarnya kesehariannya Pak? Dia supel, punya rasa tanggung jawab yang tinggi kalau bekerja, tapi dia sangat tertutup dengan keluarga. Apa harapan Anda Pak? Ya harapan saya pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Kalau bisa terus terang jujur pribadi saya menginginkan pelaku bisa dihukum mati gitu. Karena dia sangat kejam, sangat sadis sekali terhadap adik saya. Saya sebagai kakak kandungnya sangat shock, sangat kaget sekali, nggak menduga kalau adik saya akan mengalami hal seperti ini. Gitu. Adik yang Bapak sayangi? Iya betul. Tiba-tiba ditemukan dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini. Shock sekali, ya, kaget. Saya pada waktu menerima kabar dari pihak Polda itu tidak karu-karuan saya rasanya. Ya. Pak Turyono Wahadi, kakak dari Ibu Angela, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu Pak Turyono. Terima kasih. Saudara, saya sudah berada di lingkungan RT 01 Kampung Buaran Desa Lambang Sari, lokasi yang disebutkan sebagai tempat kontrakan Eki, terduga pembunuh yang juga sekaligus memutilasi korbannya. Di lingkungan ini kalau saya perhatikan memang kawasannya padat penduduk begitu, dan saya lihat dari depan sana juga ada sejumlah kontrakan di wilayah-wilayah ini. Dan saya akan coba, kabarnya lokasinya ada di sebelah sana, tapi saya coba untuk mungkin ada yang bisa
saya tanya juga soal kontrakan, karena sekali lagi ini ada banyak tetangga di sini. Ibu, maaf mengganggu, boleh saya nanya, Ibu tinggal di sini, Bu? Enggak, saya di belakangnya. Jadi Ibu tahu soal siapa-siapa yang ngontrak di situ? Kalau yang lain sih tetangganya saya kenal, kecuali Om Eki saya nggak pernah ketemu. Oh, Dia tuh tertutup, nggak pernah bergaul. nggak pernah, tapi biasa lihat dia keluar masuk di sini. Suka bawa motor, pulang bawa makanan, kayak beli makan aja. Oh, dia naik motor, dia punya motor ya? Tapi nggak pernah nyapa gitu, nggak pernah ya? Orang bikin lah kata Betawi mah nggak pernah negor gitu. Nggak pernah negor ya? Di situ tuh yang ngontrak di situ laki-laki semua atau ada perempuan, Ibu tahu? Cowok semua. Cowok semua? Paling bawa istrinya kalau lagi liburan main gitu. Di kamarnya Eki itu kan itu paling luar tuh. Ibu pernah lihat ada perempuan keluar masuk di situ Nggak misalnya? pernah, saya ngeliat dia aja sendiri. Nggak pernah cium ada bau apa gitu, Bu, dari situ dalam beberapa bulan? Selama berbulan ini nggak pernah nyium, makanya saya kaget. Karena saya sering main ya keluar dua kali, tapi nggak pernah nyium. Nggak pernah cium bau apa-apa pun? Enggak. Itu katanya pakai gergaji listrik tuh. Ibu pernah nggak dengar suara-suara apa? Enggak. Baik, makasih banyak ya Ibu Dede ya. Saya coba untuk ke dalam deh, Ibu. Makasih ya Ibu, mari. Saudara, saya sudah berada di lokasi tempat penemuan jasad perempuan yang dimutilasi, ditemukan pada penghujung 2022. Lokasinya adalah di Kampung Lambang Sari, Buaran. Dan di kamar inilah, saudara, di tempat kontrakan ini, saat ini masih dipasangi oleh garis polisi. Disinilah ditemukan sesosok jasad perempuan yang sudah dimutilasi, ditaruh dalam 2 box kontainer yang berbeda. Penemuan ini sebenarnya adalah penemuan yang tidak disengaja, karena sebelumnya polisi mendatangi lokasi ini untuk mencari seorang laki-laki bernama Eki yang dilaporkan oleh istrinya sudah hilang sejak 23 Desember 2022. Dalam proses pencarian tersebut, polisi mendapatkan bukti-bukti yang mengarah bahwa saudara Eki ini tinggal di kontrakan ini. Ada 6, ini adalah kamar nomor 6 kontrakan ini. Memang sangat sepi sekali hari ini saya datangi, saudara. Dan kemudian saat polisi masuk ke dalam, penggerebekan dilakukan bersama dengan Pak RT saat itu, termasuk juga oleh yang menjaga ini. Dalam kamar mandi itulah ada 2 box kontainer yang ditemukan. Ketika dibuka, ternyata ditemukanlah ada jasad yang disebut perempuan. Berikut ini saya hadirkan, saudara, ada hal yang disampaikan oleh Kombes Hengki Haryadi, Dirkrimum Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini. Dari TKP kita temukan identitas yang diduga korban, berupa baju kerjanya dari Superindo, kemudian Emtek. Nah, kemudian pengakuan tersangka bahwa jenazah ini adalah jenazah daripada Dr. Anggela ini. Namun sekali lagi rekan-rekan sekalian, kita tidak serta-merta percaya dengan apa yang disampaikan oleh tersangka ini. Kita adakan pemeriksaan secara saintifik. Sudah ada Pak RT sini. Pak RT, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih Ya. Pak RT. Pak Alfian, benar ya Pak RT ya? Betul. Adalah orang pertama yang menggerebek ini bersama polisi waktu itu. Ya, betul. Pada awalnya itu ada dari tim Resmob Pak Nana. Tim Pak Nana itu laporan ke saya. Iya. Mencari orang hilang. Yang nama Eki itu? Iya, yang nama Eki. Dia ini masuk pada 2021. Oh, udah lama dong, Pak? Udah lama, bulan Juli. Oh, udah 1 tahun lebih dong di sini ya? 1 tahun lebih. Awalnya yang punya kontrakan Pak Alexander laporan ke saya, ada orang kontrak namanya Eki. Nah, dia ngasih data ke saya. Oke. Terus saya tanya, Mas, kerjanya di mana? Dia itu kerjanya sebagai wakil manajer pertambangan pasir di daerah Bogor. Nah, saya tanya, bawa kendaraan apa? Dia tuh nggak punya kendaraan. Dia selalu naik ojek. Nah, saya tanya, di sini sama siapa? Sendiri. Semenjak itu kita tuh nggak pernah saling ketemu. Oke, gitu. tapi tinggal di sini memang? Tapi tinggal di sini. Jadi selalu bermalam di sini? Itu juga nggak tentu. Entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu nggak Oh, tentu. jadi tidak juga tinggal di
kontrakan ini setiap hari gitu ya Pak? Iya, enggak. Hanya sesekali? Hanya sekali. Nah memang orang ini selalu tertutup. Nggak pernah menyapa misalnya? Nggak pernah diskusi, nggak pernah menyapa. Ada cerita-cerita dari tetangga sekitar misalnya dalam beberapa bulan terakhir soal kondisi kontrakan ini, ada perempuan yang datang atau bagaimana Pak? Dari tetangga katanya dia pernah ngeliat itu dia bawa perempuan, ada yang tinggal di sini, tapi nggak selalu netep gitu. Nah Pak, waktu hari itu penggerebekan dilakukan tanggal 29 ya? Iya. Nah, apa yang tercium di sini Pak waktu itu? Kita cari, di sini ada tulisan Eki di pintu, itu udah dicopot. Oh di sini ya? Jadi tadinya ada tulisan Eki gitu? Iya, ada tulisan Eki, segera hubungi Budiana. Budiana itu siapa? Yang punya kontrakan. Kenapa ada tulisan itu Pak? Karena dia belum bayar kontrakan 3 bulan. Terus yang punya kontrakan buka pintu ini, pintu kontrakan. Nah kita lihat di ruangan pertama sini ada koper yang udah terbuka tuh, ada tumpukan pakaian campur, itu ada pakaian perempuan. Kopernya besar Pak? Besar. Isinya pakaian wanita semua atau? Campur. Udah dilepit rapi. Nah, terus pas giliran di tengah itu banyak-banyak berkas. KTP si Eki, yang saya lihat itu ada KTP aslinya dia yang dari Bandung. Oke, di situ berstatus menikah? Masih bujangan. Masih bujangan, oke. Status pelajar. Waktu itu Bapak sempat perhatiin nggak berkas-berkas yang ditemukan di kamar kedua itu apa aja? Selain KTP Eki? Ada KTP perempuan. Mungkin Bapak bisa ingat ada yang ada di antara KTP itu yang bernama Angela? Kok kurang paham itu, saya lupa itu. Nggak sempat lihat ya? Iya, langsung saya rapihin, berkasnya ada 3 atau 4 KTP asli itu. 4 KTP asli ini, KTP perempuan ada berapa Pak? KTP perempuan itu yang asli ada 3. Jadi 1 KTP-nya Eki, 3 KTP perempuan? Iya. Terus ada fotokopi KTP, KK, sama akte kelahiran, sama surat-surat itu berkas-berkas. Ada kepemilikan sertifikat apartemen juga katanya? Ya kemungkinan, langsung saya serahkan ke Panana. Oke. Nah terus kita buka lagi kamar mandi, nah itu ditemukan. Ada bau nggak ketika masuk kamar mandi waktu itu? Nggak ada. Nggak ada bau sama sekali Pak? Nggak ada bau sama sekali. Kita buka kontrakan juga nggak ada bau sama sekali. Karena di atasnya itu ada taburan kopi, banyak. Dan ada bakaran obat nyamuk. Oke. Ini untuk menyamarkan bau mungkin ya? Iya. Oke. Ini juga, ini kan udah dibuka nih, ventilasi udara nih. Tadinya? Kalau tadinya kan ditutup rapat. Oke, jadi seperti kedap suara di dalam ya? Jadi nggak ada suara atau bau yang keluar dari dalam? Ukurannya seperti apa sih Pak box kontainernya? Besar, dalam kamar mandi. Nah kita bawa keluar, bukanya juga di situ, di samping. Nah itu ada kantong-kantong plastik berlapis kan itu. Oke. Berapa lapis tuh Pak kantong plastik? 1 kantong itu ada 3 lapis atau 4 lapis. Dan itu diikat dengan lakban atau gimana? Enggak diikat ujungnya gitu, itu dilepit rapi. Kayaknya mah itu box itu udah sering buka tutup. Apabila tercium bau mungkin dilakban lagi, ditaburin kimia lagi atau apa. Karena kita buka kontrakan ini, si Eki ini nggak ada yang hubungi karena kan nggak ada yang punya nomornya. Itu jadi si Eki itu datang, dia itu menggunakan mobil Mazda lah, yang warna putih itu. Di malam itu juga? Di malam itu juga, itu datang sekitar jam 11 malam. 11 malam. Itu berarti dia datang sendiri ya, Budi? Dia datang sendiri karena dia pulang. Nah, dia lihat banyak orang. Langsung dia laju lagi ke depan, laju kencang ke depan. Dia menyetir sendiri? Iya, kita kejar di pertengahan jalan, itulah tertangkap. Kita bawa ke kontrakan. Oke. Nah, ditanyakan sama anggota, ini barang siapa? Nah, ini isinya apa? Nah, dia nggak ngaku. Dia bilangnya apa Pak waktu itu? Itu bukan barang saya awalnya. Punya temen di daerah Bandung. Nah, selanjutnya saya nggak tahu deh tuh, karena langsung digaris polis lain. Adakah orang lain misalnya yang mengaku keluarga atau mungkin istrinya Eki begitu? Karena kan istrinya yang mengaku kehilangan Eki ya. Pernah datang mungkin atau pernah dengar-dengar mencari-cari tahu soal Eki di sini? Oh, nggak ada. Baik, terima kasih Pak Alfian, RT 01, Kampung Buaran, Desa Lambang Sari sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu Pak Alfian. Ya, sama-sama.
Saudara, informasi yang saya dapatkan bahwa Eki, pelaku pembunuhan sadis ini, tinggal di lingkungan ini, perumahan klaster Denaya. Ini sepertinya perumahannya, klaster Denaya. Saya coba untuk cari tahu informasi soal tempat tinggal. Permisi Pak, saya Nilu dari Kompas TV. Izin, Bapak penjaga di sini? Ya, nama Eki pernah dengar nggak Pak? Enggak. Katanya tinggal di perumahan ini, ada warga Bapak? Ya ada. Nggak ada ya Pak ya? Oke. Jadi nggak pernah tinggal di sini, nggak tahu juga Eki itu? Ya. Informasinya soalnya tinggalnya di sini katanya bersama istrinya Zahra. Pernah dengar Pak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu juga ya? Nggak pernah dengar juga ya Pak ya? Baik, baik. Ada banyak Pak rumah di dalam sini? 20. Sekitar 20-an rumah ya? Semua terisi ya Pak ya? Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Siapa Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat, terima kasih banyak ya. Mari Pak. Informasi penjaga keamanan, petugas keamanan, tidak ada begitu warga yang tinggal di sini. Dari 20 rumah yang katanya ditempatin tadi ini, nggak ada satupun warga bernama Eki maupun atas nama istrinya Zahra. Saya coba cari Pak RT, apakah benar Eki itu adalah warga di sini? Sosok Eki ini masih misterius. Saya coba untuk menggali lebih dalam soal sosok Eki ini bersama dengan Ketua RT 02 RW 02 Klaster Denaya, tempat tinggal Eki, pelaku pembunuhan mutilasi di Buaran. Sudah hadir bersama dengan saya Pak Suganda, Ketua RT 02. Pak Suganda, terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu Pak Suganda. Banyak yang masih bertanya-tanya soal sosok Eki karena dia tinggal di lingkungan Bapak. Bapak pernah bertemu, berkomunikasi dengan Eki ini? Untuk sosok Eki, saya jelasnya kurang memahami. Intinya memang mengenal, tapi hanya sekilas. Tahu saja. Tahu saja. Karena apa? Nama Eki ini adanya di perumahan Denaya. Perumahan Denaya ini tentunya masing-masing ada kata bahasa koordinator maupun dari pihak developernya. Seorang sosok Eki ini saya tidak tahu. Memang pernah ada di wilayah RT 02, namun selama saya mengurus RT ini, yang saya ketahui belum mempunyai identitas RT 02. Tinggalnya di Denaya, itu aja. Tapi menghadap dengan Bapak juga tidak pernah? Dalam hal ini misalnya izin atau menyampaikan bahwa tinggal di lingkungan Bapak, nggak pernah? Sama sekali belum. Termasuk istrinya juga belum pernah? Belum, sama sekali. Jadi sangat tidak mengenal ya? Nah, sangat tidak mengenal. Iya. Ada informasi, mungkin ada yang pernah menyampaikan ke Bapak, tetangga-tetangga atau warga Bapak begitu, soal sosok Eki ini pernah dilaporkan ke Bapak? Sosok Eki belum pernah ada pelaporan apapun. Saya menyampaikan, bahkan berita ini aja saya kaget. Bapak tahunya dari mana Pak? Dari medsos. Semuanya dari medsos. Ketika berita kehilangan, saya kaget. Bapak tahu Eki hilang itu kapan? Hari Jumat kalau nggak salah. Jumat sebelum kasus ini belum, atau setelah? Sebelum kasus ini ya? Itu aja. Oke. Terus kemudian tahu kasus ada mutilasi bahwa Eki pelakunya? Berita di medsos. Medsos lagi? Medsos juga. Gitu aja. Dan dalam proses Eki hilang sampai dengan proses ada kasus pembunuhan itu, adakah pihak keluarga yang mungkin ketemu dengan Bapak atau bertanya ke Bapak? Belum, sama sekali. Sama sekali tidak pernah intinya melapor bagaimana saya sebagai pengurus RT 02 dari pihak keluarga maupun saudaranya tidak ada yang melapor ke saya. Sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang jadi ini. Bapak juga tidak tahu apakah istrinya masih tinggal di sana atau tidak? Belum, nggak tahu. Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Tapi biasanya nih Pak, saya bicara soal kebiasaan. Kalau ada warga yang baru pindah, meskipun belum punya KTP setempat, itu selalu melapor ke Bapak. Kalau untuk lingkungan tentunya untuk pribumi atau warga RT 02 ya, di lain di perumahan itu pasti melapor Mbak. Melapor. Dia walaupun dia tidak mempunyai KTP sini, namun dia akan menyerahkan identitas dia, Pak. Saya melapor, mohon izin, saya tinggal di sini, tapi memang saya bahasa kata domisili lah. Nah, dia memberikan fotokopi KTP dan kakaknya akan saya bikin arsip. Gitu. Dan itu tidak terjadi untuk mereka yang tinggal di perumahan? Tidak terjadi dengan untuk perumahan. Gitu. Jadi seperti punya lingkungan sendiri mereka ya? Punya lingkungan sendiri mereka.
setelah kasus ini muncul, ada mungkin Bapak mencari-cari informasi soal sosok Eki? Saya enggak pernah mencari. Enggak pernah. Dan tidak ada juga yang menyampaikan ke Bapak? Tidak ada. Tapi Bapak pernah berpapasan dengan Eki ini? Kalau perpapasan mungkin ketika saya jaga, karena memang di sini kan ada pos keamanan ya. Kalau ketemu atau Bapak pernah lihat sekilas Eki ini, bagaimana sosoknya Pak? Biasa-biasa aja sih sebenarnya. Tidak pernah menyapa Bapak? Menyapa sih manusia mah, yang mungkin kebohong kalau nggak menyapa kan begitu. Pasti ya paling nunggu paling begitu aja. Baik. Begitu aja. Bapak pernah diperiksa oleh polisi misalnya setelah kasus ini atau Tidak pernah ditanyakan? ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Pak Suganda, Ketua RT 02, Siap. RW 02, Klaster Denaya. Terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak, sehat selalu. Apa ini? Ini orang. Hancur, sudah terpotong dan hancur. Sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Pembunuhan sadis disertai dengan mutilasi di tempat yang justru boleh dikatakan padat. Kemudian ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan pertanyaan-pertanyaan yang tentu masih terus ditunggu oleh publik jawabannya. Salah satunya adalah lokasi pembunuhannya, cara melakukannya, dan kemudian juga adalah soal dua orang yakni korban termasuk juga pelaku yang dinyatakan sempat hilang. Apa yang bisa melatar belakangi seseorang bisa melakukan perbuatan yang sadis seperti itu? Saya sudah bersama dengan ahli psikolog forensik Reza Indragiri. Bung Reza, pembunuhan yang dilakukan dengan sadis diduga itu dilakukan di tempat yang justru padat penduduk, artinya banyak orang di sekitarnya. Apa yang bisa melatar belakangi hal tersebut, Bung Reza? Kita masih sering beranggapan bahwa wilayah yang paling ideal bagi aksi kejahatan adalah wilayah yang sepi, tidak banyak penduduk. Tapi anggapan tersebut dianggap usang, sehingga lahirlah teori bystander effect, efek orang lalu lalang. Teori ini justru ingin menjelaskan bahwa semakin ramai orang di suatu lokasi, justru keinginan untuk menolong satu sama lain, keinginan untuk bertanggung jawab satu sama lain, keinginan untuk melindungi satu sama lain justru akan anjlok secara drastis. Bahwa justru sekarang wilayah yang dianggap paling ideal, paling rawan bagi terjadinya aksi kriminalitas memang adalah wilayah yang ramai. Dalam penelusuran saya bahwa korban ini disebutkan punya kedekatan sebenarnya dengan yang diduga oleh polisi sebagai pelaku pembunuhan ini. Apa yang bisa Anda baca di situ yang mungkin melatar belakangi sampai hal tersebut terjadi? Yang paling mungkin menjahati kita justru orang dekat, orang yang kenal dengan baik. Kenapa? Karena orang dekat itulah tahu persis posisi keberadaan kita di mana, kelemahan kita seperti apa. Apakah kita dalam kondisi terjaga, waspada, atau sedang dalam kondisi sakit? Dengan kata lain, apa saja kelemahan-kelemahan yang kemudian bisa dieksploitasi oleh si pelaku kejahatan. Anda menilai bahwa proses mutilasi yang dilakukan, menyimpannya di dalam kontrakannya itu adalah bentuk kepanikan dirinya, kepanikan akan situasi yang dia hadapi. Kalau sekedar memaksa untuk menikahi, relatif mudah pula untuk ditolak. Lari saja sejauh-jauhnya, maka niscaya si perempuan tidak akan bisa memaksakan kehendaknya. Yang saya khawatirkan dan ini perlu diinvestigasi lebih jauh oleh pihak kepolisian adalah, maaf, adakah kemungkinan korban ini sudah berbadan dua? Dalam proses hilangnya korban ini, Bung Reza, keluarga korban ini bahkan sempat bertemu dengan terduga pelaku yaitu Eki dan kemudian berbicara jelas soal pemindahan harta, dalam hal ini apartemen milik korban, dan itu bisa dilakukan dengan tenang oleh Eki pada saat itu. Adakah kemungkinan bahwa penampilan yang tenang, penampilan yang sopan itu justru merupakan salah satu siasat yang dilakukan oleh yang bersangkutan? Nah, kalau itu kita yakini sebagai sebuah siasat, maka justru kita pandang orang ini sebagai orang yang cerdas betul dalam menampilkan tindak tanduknya di hadapan orang lain, calon korbannya. Bu Reza, Anda sempat menyebut bahwa pembunuhan ini bukanlah orang yang profesional begitu. Apa yang Anda gambarkan tentang profesional dan tidak profesional dalam kasus kejahatan seperti ini? Saya tidak membayangkan dia profesional. Saya bayangkan bahwa maksimal pemikirannya adalah sebatas pada menghilangkan barang bukti, yaitu menghilangkan tubuh korban. Namun setelah dia melakukan mutilasi, justru muncul pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dia jawab. Ini potongan tubuh korban mau dikemanakan?
barang bukti ini mau dilenyapkan seperti apa. Nah, karena tidak ditemukan jawaban atas pertanyaannya itulah, maka saya bayangkan bahwa pelaku memutuskan untuk sekedar menyimpan tubuh korban alias barang bukti di dalam kotak itu saja. Banyak opini yang berkembang yang kemudian menyebut bahwa pelaku ini psikopat nih karena dilihat dari gerak-geriknya selama ini. Apakah bisa kita menilai seseorang berkepribadian tertentu hanya lewat gerak-geriknya kesehariannya saja begitu? Saya pilih kita harus ekstra hati-hati menyematkan sebutan psikopat kepada pelaku kejahatan. Bahwa masalah psikopati ini bukan semata-mata berada pada level perilaku. Psikopati ini adalah cetakan otak dari sananya. Demikian kalau saya sederhanakan. Nah, kalau kemudian pelaku kejahatan terlalu gampang kita berikan sebutan sebagai psikopat, maka ini justru secara langsung kita memberikan bahan bagi yang bersangkutan untuk membela diri. Nah, kalau kemudian nantinya majelis hakim teryakinkan oleh klaim semacam itu, bahwa pelaku ini betapapun kejinya tapi memang pada dasarnya punya otak yang berbeda, maka tidak terlalu kemungkinan harapan kita akan pupus. Bukan hukuman berat, apalagi hukum mati yang dikenakan kepada si pelaku, tapi justru mungkin hukuman yang diringankan, diganti dengan pengobatan, diganti dengan rehabilitasi. Nah, karena itu sekali lagi hindari penggunaan istilah psikopati terhadap pelaku kejahatan. Baik, Bung Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu. Ikhtiar dan penantian keluarga demi bisa menemukan Angela justru berujung pada titik terang yang pilu. Keluarga berharap pelaku bisa mendapat hukuman setimpal. Sungguh, kasus ini membuka mata. Mawas diri tetap dijaga, bahkan kepada orang yang kita percaya dan mencintai hendaknya sewajarnya. Saya, Niluh Puspa. Sampai jumpa.